Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza marartum birriyadil jannati fartau." Kalau kalian lewat di sebuah taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Rasul, taman-taman sorga itu apa maksudnya? Maka Nabi SAW bersabda, "Hilakallah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah alias masjid, dibacakan Al-Quran, dipelajari hadis-hadis Nabi di situ, kecuali Allah akan menebarkan ketenangannya, Allah akan menurunkan rahmatnya, dan para malaikat akan mengepakkan sayapnya, dan nama kita disebut-sebut di langit sana. Indahnya majlis ilmu itu. Datangnya saja antum kemari, kemudian setelah selesai majlis taklim antum pulang, apa kata Rasul? "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah, pergilah kalian, dosa kalian sudah diampuni. Bagaimana yang tidur Ustaz, diampuni enggak? Tak tahu pula saya. Yang jelas jangan tidur saja, dengerin sampai selesai. Pembahasan di malam hari ini sebagaimana dijanjikan, kita akan membahas tentang fitnah akhir zaman. Artinya bicara soal huru-hara hari kiamat. Tapi tentu fitnah akhir zaman bukan hanya bicara soal tanda-tanda kiamat saja. Banyak persoalan nanti kita akan bahas, karena memang kita sendiri berada di akhir zaman. Kita tahu bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Jika tidak ada umat setelah umat Rasul, maknanya kita dengan kiamat itu sudah dekat, karena tidak ada umat lagi. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan, "Ana was-sa'ah kahataini," kata Rasul, saya dan hari kiamat seperti ini, saking dekatnya. Dengan mengisyaratkan dua jari, saya dan hari kiamat seperti ini, kata Rasul. Artinya ketika Rasul SAW mengisyaratkan seperti itu, menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW sendiri adalah bagian daripada tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ditambah-tambah menurut para ulama 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu sudah berlaku. Hanya beberapa persen saja yang tersisa. Artinya tinggal menginjak kepada tanda-tanda kiamat besar. Tetapi karena tanda-tanda kiamat besar ini sama pertanyaannya dengan kapan kiamat, sehingga kita tidak bisa memprediksi. Tidak bisa kemudian kita mencocok logi, karena banyak sebagian orang yang berusaha kemudian tahu kecuali Allah. Bertanya soal kapan tanda-tanda kiamat besar sama dengan bertanya kapan kiamat, karena Rasul kan tidak menyebutkan waktunya. Ketika Nabi SAW bicara soal kiamat saja, Rasul hanya menyebutkan harinya saja, kan? Hari Jumat. Hari Jumat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari Jumat itu Allah memasukkan Adam ke sorga. Hari Jumat Allah keluarkan Adam dari sorga. Dan hari Jumat juga Allah wafatkan Adam, dan hari Jumat juga Allah bangkitkan kiamat. Hanya disebut harinya saja. Adapun tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya dalam hadis yang panjang sekali, hadis Jibril namanya, ulama menyebutnya induk hadis. Kalau Al-Fatihah itu induk Quran, tapi kalau induk hadis itu hadis Jibril, kan semua ada induknya. Al-Quran disebut induknya Al-Fatihah. Kata Rasul, la salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan menggunakan induknya Al-Quran. Apa induk Al-Quran?
Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah menjadikan induk Al-Quran? Karena seluruh Al-Quran itu rangkuman daripada surah Al-Fatihah. Quran itu kan terbagi tiga. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara hukum, sepertiga bicara akhlak. Dan itu semua ada dalam surah Al-Fatihah. Tetapi kalau bicara induk hadis, berarti bicara soal hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW bertanya soal Islam, bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, dan semua dijawab Nabi. Jibril bertanya soal Islam, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak jawab. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Tidak tahu. Saya dan engkau tidak tahu. Kalau Rasul tidak tahu kapan kiamat, Jibril tidak tahu kapan kiamat, muncul pula orang mengatakan tahu kiamat. Kemarin nih kan 2022 ya, akan terjadi dukhon, asap tebal di langit. Rupanya tak terjadi. Alhamdulillah tak jadi kiamat. Berarti meleset lah kan. Karena tidak bisa diprediksi kiamat itu. Memang persoalan pertanyaan kapan kiamat itu, semua para nabi disibukkan dengan pertanyaan itu. Kaumnya Nuh datang kepada Nuh dan mengatakan, ya Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Ibrahim datang kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Datang Arab Badr kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kapan kira-kira kiamat? Rasul tidak mau menjawab. Orang ini bertanya lagi, Rasul, kapan kiamat? Rasul tak mau menjawab sampai 3 kali. Akhirnya Rasul marah dengan mengatakan, wa ma'a'dadta laha. Dari tadi kau bertanya soal kiamat, kiamat, kiamat. Apa yang kau siapkan tentang kiamat? Jadi pertanyaannya bukan kapan kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk kiamat. Apa yang kau siapkan? Karena pertanyaan kapan kiamat itu apa maksudnya? Apakah ingin melihat bagaimana kemudian gunung dihancurkan, langit digulung, bintang dijatuh-jatuhkan, air lautan diluapkan, bumi digempakan? Untuk itukah kita bertanya kapan kiamat? Kadang aneh, ada sebagian orang ketika terjadi perang Palestina dengan Israel hari ini, mereka meminta seolah-olah kalau bisa Imam Mahdi sudah muncul, kalau bisa Dajjal di situ, perang aja sekalian. Apa Anda sudah siap mengalami kiamat itu? Sehingga minta disegerakan, hebat sekali. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasul, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang sangat gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi pula kafir. Mereka menjual agama mereka dengan harga yang sangat murah. Kewajiban kita hari ini bukan terus memperhatikan kapan kiamat, Dajjal sudah ada enggak, Imam Mahdi sudah ada enggak. Bahkan yang lebih celaka, dulu ada seorang ustaz dapat SMS bahwa Imam Mahdi sudah ada di Arab Saudi katanya, tapi tak ada juga. Rupanya ada orang Medan ngaku Imam Mahdi. Coba bayangkan, Imam Mahdi dibaiat di Rukun, muncul pula di Medan. Ada juga di Jawa Barat, namanya Cecep Solehah, ngaku Imam Mahdi juga. Di Jawa Timur ada juga, di Batam tidak ada, alhamdulillah. Tapi sekarang coba bayangkan, perkara-perkara gaib berusaha untuk disingkap, ini gimana caranya? Tidak bisa. Perkara gaib itu cukup diimani.
Kata Nabi A, kita katakan A. Kata Nabi B, kita katakan. Itu lebih selamat. Karena perkara-perkara seperti ini tidak bisa diprediksi. Cukup diimani saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik. Kita akan masuk membahas beberapa hadis bicara soal fitnah dulu. Baru masuk pada huru-hara hari kiamat, bicara soal tanda-tanda kiamat, baik yang kecil ataupun besar. Karena inilah inti daripada pembahasan di malam hari ini, fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, badiru bil a'mal, afwan, badiru bil a'mali sab'an, hal tantadiruna illa maradan mufsida, au haraman mufannida, au ghinan mutghiya, au faqran munsiya, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, au as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Riwayat ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahadits Adh-Dhaifah melemahkan riwayat ini. Tetapi secara makna benar, karena dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk banyak-banyak beramal sebelum datang 7 perkara. Pertama, kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa maradan mufsida. Jangan sampai kita belum beramal sudah datang sakit yang merusak, atau kepikunan yang menjadikan dia tidak bisa beramal, atau kekayaan yang menjadikan dia melampaui batas, atau kefakiran yang melupakan agama, atau kematian mendadak, ataupun dajjal, dan itu seburuk-buruk perkara yang ditunggu. Dan yang terakhir, ataupun kiamat, dan kiamat sungguh sangat dahsyat akibatnya. Nabi SAW di sini mengatakan kepada kita, ikhwan, sekarang ini orang semakin jauh dari Nabi itu kondisinya bukan semakin baik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu, akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena memang Islam itu yang terbaik di masa Nabi kan, kemudian di masa tabi'in, kemudian di masa tabi'ut tabi'in, inilah Islam terbaik karena atas lisan Nabi. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahku para sahabat, kemudian setelah para sahabat para tabi'in. Itulah yang disebut dengan generasi salaf. Ketika lewat generasi emas ini, maka manusia semakin jauh dari mereka, maka kondisi ini semakin buruk, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah, pasti akan lebih buruk. Lah, keburukan ini ditimbulkan 2 perkara. Pertama, munculnya syubhat, dan itu dari syaitan. Yang kedua, munculnya syahwat, dan itu dari hawa nafsu. Inilah 2 perkara yang merusak manusia, syubhat dan syahwat. Syubhat dari syaitan, dan syahwat itu dari hawa nafsu. Apa bedanya syubhat dengan syahwat? Saya contohkan aja ya, biar antum paham. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika terusir dari sorga, apa dosanya? Dosanya makan buah larangan. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat pohon-pohon itu. Dekat makan pula. Artinya dosa Nabi Adam itu makan. Makan perkara apa? Perkara perut. Berarti bicara syahwat. Syahwat perut. Berarti dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena syahwat. Itulah yang menjadikan Adam terusir dari surga. Kemudian yang kedua, iblis. Kenapa iblis terusir dari surga?
Karena syubhat. Iblis merasa lebih baik dibandingkan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang kuciptakan wahai iblis?" Apa kata iblis? "Tidak bisa, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Oh, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengkias dengan kias fasik, kias batil. Dia mengira bahwa cahaya dengan api itu mirip. Malaikat tercipta dari cahaya. Kemudian iblis merasa tercipta dari api. Api dengan cahaya lebih mirip dibandingkan tanah dengan api, dengan cahaya. Maka dia lebih baik karena mendekati malaikat. Itu prasangkanya siapa? Iblis kan? Mengatakan seperti itu. Karena ada syubhat di kepalanya. Dia merasa lebih baik, sombong, takabur, akhirnya terusir dari sorga. Berarti terusirnya Adam dari sorga karena syahwat, terusirnya iblis dari sorga karena syubhat. Inilah penyakit bahaya, ini penyakit akhir zaman. Orang itu tersesat hanya dua ini saja, terkena syubhat atau terkena syahwat. Lah makanya Nabi SAW mengingatkan di akhir zaman itu namanya cengkraman. Dua penyakit ini luar biasa. Karena yang satu merusak agama, yang satu merusak akhlak. Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak. Sementara orang itu menjadi baik ketika akhlak dan agamanya jadi satu. Nah, itulah jadi baik orang. Tapi kalau salah satunya hilang, rusak orang itu. Karena belum tentu punya agama tak ada akhlak, atau punya akhlak tak ada agama. Tapi kalau dua-duanya punya agama, punya akhlak, jadi baiklah dia. Lah Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. 1. Maradan mufsidan. Jangan sampai kemudian datang kepada kita sakit yang merusak. Coba lihat orang sakit itu, apalagi orang-orang yang terkena stroke, yang terbaring, yang ada di kursi roda, yang ada di kasur, makan disuapi, minum diminumi, mau bergerak saja harus dipangku dan dipapa. Bisa apa coba? Hanya bisa melamun saja. Enak ya orang itu ke masjid, saya tak bisa ke masjid. Enak orang itu kok kesana kemari silaturahim, saya tak bisa. Apalagi cerita jihad, enak ya orang itu bisa jihad, saya tak bisa. Lah mumpung kita belum sakit dan sehat, gunakan kesehatan ini sebagai amal soleh kita. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Pertama kesehatan dan yang kedua waktu luang. Maka alhamdulillah antum sehat, bisa hadir di majelis taklim. Jangan sampai nunggu sakit baru kepikir mau ngaji. Waktu sehat ya ngajilah. Oke, Anda selamat daripada sakit yang merusak. Sekarang apa selamat ke yang kedua? Haraman mufannida. Kepikunan yang merusak. Coba ikhwan, orang pikun itu kan sama dengan anak-anak gak berakal kan. Kadang-kadang kita ini anak merawat orang tua yang pikun masih mending merawat anak kecil yang tidak berakal. Sama-sama tidak berakal itu sebenarnya itu. Orang pikun kan tidak berakal karena sedikit gila kan begitu ya, karena gak ada akalnya. Anak kecil juga sama gak berakal, tapi kita suka merawat anak kecil dibandingkan orang tua. Kenapa? Kalau merawat anak-anak ada lucu-lucunya. Atau merawat orang tua ada lucu-lucunya? Yang ada dongkol lah, apalagi orang tuanya cerewet. Yang ada doainnya enggak kan. Kapan lah bapak mati ini katanya. Jadi orang pikun ini susah. Dan orang oke lah dia selamat dari pikun. Apa dia selamat dari yang ketiga? Au ghinan mutghiyah. Kekayaan yang melampaui batas. Terkadang orang itu ketika miskin ikhwan, dia ingin kaya. Karena dia sudah ngaji, kononnya sudah hijrah, dia sudah berpikir itu, saya kalau kaya, saya akan kuasai harta, saya akan buat masjid, saya buat pesantren, saya buat ini, buat itu, macam-macam di kepala dia. Itu masih miskin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan jadi kaya, mungkinkah dia menguasai harta? Tidak, harta yang menguasai dia. Itulah yang disebut oleh para ulama bahwa kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang.
Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu bisa rusak gara-gara dibentangkan harta. Qarun ini waktu miskin orang soleh, orang dekatnya Nabi Musa. Qarun itu bahkan disebut munawwir. Dalam kisah Israiliyat itu disebut munawwir. Munawwir itu artinya bercahaya mukanya, sebab kalau dia membaca Taurat itu lantunannya sangat indah sekali. Diundang kemana-mana Qarun hanya untuk membacakan Taurat. Itu waktu miskin tuh. Datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta doa agar diberikan kekayaan oleh Allah supaya dia dengan kekayaannya bisa membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Musa diajarkan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau berdoa mustajab doanya. Akhirnya Qarun pun mengamalkan amalan yang diberikan Nabi Musa. Dengan waktu yang cukup panjang, akhirnya Allah bentangkan kekayaan kepada Qarun. Jadilah orang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel. Semua usahanya lancar, tidak ada yang dihalang-halangi Allah. Bahkan menjadi orang yang paling kaya dari seluruh kekayaan Bani Israel. Turun syariat zakat kepada Musa. Maka Musa mengutus kepada Qarun untuk dikeluarkan zakatnya. Apa kata Qarun? Enak saja, ini kekayaan aku yang cari. Innama utituhu min ilmin indi, kata Qarun. Ini kekayaan karena kecerdasanku, bukan karena Musa, bukan karena Robnya Musa. Dia tidak pernah menasabkan kekayaan kepada Allah, tapi menasabkan kekayaan kepada dirinya, kufur nikmat. Apa yang terjadi? Maka Allah katakan, fa khassafna wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadilah setiap orang ngorek tanah, ada uang dibilang harta Qarun, nemu dompet harta Qarun, semua dibilang harta Qarun. Ya. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada manusia paling kaya kecuali Qarun kan. Qarun ini awalnya orang baik, orang soleh, menjadi jahat karena kekayaan kan. Makanya sebelum jadi kaya yang merusak itu, beramal soleh. Jangan nunggu kaya baru beramal soleh, karena belum tentu ketika kaya dia beramal soleh tuh. Oke lah Ustaz, saya sudah kaya, enggak, saya enggak pelit kok. Saya juga beramal, saya juga infakkan harta saya. Oke, Anda selamat dari kekayaan yang melampaui batas. Apakah selamat dari yang seterusnya? Au faqran munsiya. Setelah Anda kaya, Allah buat Anda miskin. Yang miskinnya ini melupakan, tidak bisa ibadah. Kemana saja kau tak ngaji, aduh susah, makan aja susah. Tidak mungkin saya makan hadis sama ayat, saya harus kerja. Nggak hadir dia di pengajian. Alasannya apa? Cari kerja. Itu namanya kemiskinan yang melupakan. Ya. Kan bahaya nih. Kemudian okelah Anda selamat, kemiskinan yang tidak melupakan. Saya masih ngaji walaupun miskin. Apakah selamat dari yang seterusnya? Au mautan mujhiza, kematian mendadak. Sekarang tingkat kematian ikhwatu fiddin, kalau dulu ya biasanya yang banyak mati itu usia yang sudah tua, biasanya usia-usia di atas 60, 70, itu udah bau tanah biasa, dekat-dekat. Tapi survei membuktikan hari ini yang banyak meninggal bukan orang tua, tapi anak-anak remaja. Kenapa? Karena yang trek-trekan di jalan itu nggak ada yang usia 70. Rata-rata anak SMP, SMA kan gitu ya. Itu yang paling banyak mati. Jadi kakeknya belum mati, cucunya udah mati. Itu survei seperti itu kan gitu. Jadi kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Oh ada Ustaz, tandanya sudah tua, sudah keriput, usianya sudah 8 tahun, 80 tahun. Kata siapa? Yang 20 tahun mati kemarin? Ya kan? Lah, kematian mendadak ini bahaya. Karena yang namanya tobat itu tidak bisa kemudian menunggu kematian kan? Harus tobat sebelum kematian. Kalau Anda ini selamat semuanya, tidak sakit yang merusak, tidak pikun yang melupakan, tidak kaya yang menjadikan orang itu melampaui batas, atau tidak miskin yang melupakan, tapi apakah Anda selamat dari kematian mendadak? Karena kita tidak mungkin selamat dari kematian mendadak. Segeralah beramal, kata Nabi. Oke, Anda selamat dari kematian mendadak. Apakah selamat dari yang selanjutnya? Awid dajjal fasyarru ghaibun yuntahar, atau berhadapan dengan dajjal. Sakitmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum fakirmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu,
dan waktu hidupmu sebelum matimu, kata Rasul. Kalau memang ada 5 perkara ini, jaga sebelum datang perkara-perkara fitnah yang datang bergelombang-gelombang menghantam kita. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada prediksi Nabi tentang akhir zaman. Dan ini harus kita yakini karena Nabi SAW yang bersabda. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sayakunu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajid hilaqan imamuhumud dunya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan datang zamannya di akhir-akhir, ya kita ini akhir zaman, sebuah kaum mereka duduk-duduk di masjid berhalakoh-halakoh, tetapi yang dibicarakan urusan dunia. Kalau dulu di zaman Rasul itu masjid digunakan untuk berbicara urusan akhirat kan, sekarang enggak. Ketemu di masjid itu cerita bisnis, cerita dagang, cerita niaga, cerita hasil, cerita kebun, semua diceritakan. Kalau dulu masjid itu betul-betul bicara soal akhirat, masuk masjid saja sudah kebayang neraka, kebayang surga kalau dulu. Sekarang masuk masjid kebayang duit, rupiah, dolar, ringgit, semua ada. Nah, ini kan sudah akhir zaman. Orang di masjid halakoh tahfidz harusnya, ini halakoh dunia. Sini. Ada modal enggak katanya? Di masjid ngomong begitu. Bahkan kadang-kadang transaksi jual beli di masjid. Jangankan bicara transaksi di masjid, mengumumkan barang hilang saya tidak boleh di masjid, apalagi melakukan transaksi pula. Ini sudah alamat akhir zaman. Masjid bukan digunakan untuk tempat aman, dan hari ini tidak ada tempat aman rasanya. Dulu mungkin ya Anda yang sudah tua-tua, masih kecil-kecil dulu, tempat yang paling aman itu cuma 2 kan, kalau tidak masjid rumah. Tapi dua-duanya sekarang tak aman kan. Masjid aja dikunci, takut jam dinding hilang, mikrofon hilang, kotak infak digondol orang, nggak aman lagi. Kadang-kadang orang pura-pura sholat di masjid atau keluar bawa kotak infak kan. Ya seperti itu, sudah nggak ada aman lagi di masjid itu. Di rumah juga sama. Sekarang tidak ada tempat aman di dunia ini, karena masjid saja sudah tempat orang itu sudah berani melakukan kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau tempat Baitullah, rumah Allah saja sudah tidak aman, mau cari kemana lagi keamanan coba? Dan ini sudah akhir zaman. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalir rajulu min aina asabal mal min halalin aw haramin. Akan datang zamannya kepada manusia, kata Rasul, manusia tidak peduli ketika mencari harta itu, apakah dia dapat harta dengan cara yang halal ataukah dia mencari harta dengan cara yang haram. Yang penting kaya di zaman sekarang, mau sikut kanan kiri depan belakang, yang penting dapat uang. Ini sudah datang zamannya. 14 abad Rasulullah mengatakan seperti ini. Akan datang zamannya manusia tidak akan peduli cara mengambil harta, apakah dengan cara halal ataukah dengan cara haram. Dan sekarang terbukti kan. Bahkan ada orang yang membuat kaidah, Ustaz, jangan cerita halal, yang haram aja susah katanya. Padahal yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Kenapa dia ngomong bicara seperti itu? Makanya kalau kita lihat apa yang diprediksi Nabi SAW ini, sebenarnya sudah ada juga di zaman Rasul, tapi kan tidak sedahsyat hari ini. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasul itu melihat kota Madinah atau Yathrib di kala itu ekonomi dikuasai siapa? Yahudi. Pasar besarnya itu dikuasai Yahudi. Adapun kenapa Yahudi masuk Madinah itu panjang ceritanya. Tapi yang menguasai pasar ekonomi di zaman itu adalah orang-orang Yahudi. Lah Nabi SAW melihat berbagai macam kecurangan yang dilakukan orang-orang Yahudi itu, sampai turun surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ila akhir ayat. Rasul mulai mengingkari kecurangan-kecurangan itu. Sehingga Rasul mengatakan ketika melihat kecurangan-kecurangan dagangnya orang-orang Yahudi, mengatakan nanti akan datang zamannya
Manusia akan kembali seperti itu, tidak peduli dengan halal dan haram juga. Mulai mengurangi takaran, mengurangi meteran, mengurangi timbangan, curang dalam berdagang, gharar, riba, zalim dan semua antum transaksi dengan bank. Kita masuk dalam lingkaran setan. Bahkan riba sudah ada di pagar-pagar rumah orang, sudah ada di pohon-pohon kelapa, sudah ada di pohon-pohon pisang. Silakan pinjam dengan bunga yang ringan, semua ada. Di mana-mana riba. Bayangkan, saya pikir riba di bank saja, rupanya di pohon pisang ada. Ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja seorang lelaki yang sangat rupawan, wajahnya sangat tampan, baju jubahnya putih bersih, rambutnya hitam ikal dan sangat lebat. Kami satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dengan sangat percaya diri, dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sudah sangat akrab. Langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Kami heran, kata Umar. Dia yang datang, dia yang bertanya, saat dijawab dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman, dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata, tepat. Ini juga jawabannya bagus, betul. Kemudian dia bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Langsung dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat? Tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan? Engkau telah sampaikan secara pasti kiamat sangat-sangat dekat. Kami ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari apa yang ditanya dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya ente lebih tahu, adapun saya memang benar-benar tidak tahu. Ini adab Nabi. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Kemudian ini juga keputusan dari langit bahwa tidak ada satupun selain Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau, hai Muhammad, kapan akan terjadi? Engkau senantiasa memperingatkan tentang dekatnya masanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah Rabb engkau yang tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan kiamat terjadi, maka tidak ada ramalan kiamat. Ini yang pertama, tidak ada ramalan kiamat. Kalau ada yang berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka pastikan bahwa yang bersangkutan pendusta. Sehebat apapun dia, sekeramat apapun dia, hafiz Al-Quran dengan sempurna, seluruh hadis Nabi dalam kepalanya, seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul hafal oleh dia, tidak ketulungan, kalah Zakir Net hebat oleh dia. Apabila dia berbicara sampai petir keluar dari mulutnya, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, anggaplah begitu. Lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita mendustakan. Tidak ada ramalan kiamat. Ini dulu yang pertama. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadi apa? Maka Nabi berkata,
Nah, kalau ini pertanyaan kamu, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini berdiri langsung pergi. Dicolek Umar oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasulullah. Segera pergi susul dia, tangkap, bawa tangannya, dudukkan di sini. Giliran kita mau tanya dia siapa. Siap ya Rasul. Tahu ajalah Umar, lelaki yang terkenal dengan ketangkasan fisik, besarnya tubuh, cerdas luar biasa. Umar segera berdiri, langkahnya yang hampir 2 kali lipat langkah sahabat, menyusul keluar. Kata para sahabat dalam kitab sirah, kalau Umar naik di atas kuda perang, kuda dewasa perang, lalu kedua kakinya enggak diletakkan di atas besi yang ada tempat peletakan kaki itu, kudanya jalan, kedua kaki Umar gelayutan, maka akan membuat 2 garis di jalan, saking tingginya Umar. Umar jalan dengan sigap keluar, udah enggak ada tuh laki-laki. Ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi, enggak kemana, hilang aja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari ngajarin ente semua tentang isi agama ini. Oke, kita lihat jawaban Nabi tentang tanda sangat dekatnya kiamat. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal, membeli sepatu untuk membungkusi kaki, telanjang kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul? Jawaban Rasulullah, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita. Dulu Jazirah Arab satu saja namanya, Jazirah Arab. Negeri yang gersang tandus gurun Sahara yang luas, tidak punya harapan dan tak punya masa depan. Miskin, dagang kecil-kecilan, juga ada usaha bertani dan beternak semampunya. Miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat, berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri, pecah dari Jazirah Arab menjadi 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, Jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah.
gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah, lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia, lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Ka'bah hanya satu titik hitam di bawah selangkangan tower Zamzam yang sangat perkasa. Lihat sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang 5 dibangun seperti akan menenggelamkan Masjid Nabawi. Lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar. Madinah Al-Munawwarah berubah menjadi kota yang menakjubkan. Pergilah ke Riyadh, kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab, karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silahkan datang ke Taif, negeri tandus penuh dengan bebatuan dan cadas, bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang disulap kaum muslimin. Silakan lihat ke Jeddah, pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini. Ya Allah, ya Rab, seperti di Eropa hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya, Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah. Lihat kota besar Kuwait. Ya Rab, minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana, saling berlomba mana yang paling tinggi. Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab, kebanggaan dunia pada hari ini. Bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi sudah selesai di Arab? Tidak. Saat ini sedang berlangsung tahun yang ke-6 pembangunan gedung yang direncanakan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di mana? Di Jeddah, di tepi Laut Merah. Gedung ini disebut dan dinamakan dengan Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 km. Diperkirakan selesai tahun 2018 paling cepat, menghabiskan dana 140 triliun. Dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Masya Allah. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka dulunya miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Tanda yang tidak terbantahkan, fakta yang sudah kita temukan telanjang mata di depan mata kita. Ini yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa kita sudah sangat dekat, bahwa ini benar-benar akhir zaman. Yang kedua adalah hadis Imam Ahmad berikut ini. Dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini sahih, walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi ulama-ulama ahli hadisnya memberatkan kepada kesahihan hadis ini. Tentang 5 fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Habis-habisnya orang Islam. Rasul bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ta'ummul arda. Di riwayat yang lain,
thumma sakat. Artinya umatku ini akan menjalani 5 fase sejarah. Awas, hati-hati, pegang ini hadis, lihat kondisi dan posisi kita di mana dalam 5 fase sejarah ini. Yang pertama, boleh saya mulai menulis? Mungkin bapak kami sebelah sini tidak dapat melihat apa-apa ya. Agak dimundurkan sedikit kali. Cukup. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akan menjalani fase kenabian. Ini fase kenabian, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Muhammad sendiri. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat bahwa fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi masuk pada fase kedua. Fase kedua ini umat Islam thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat ini akan dipimpin oleh khulafaur rasyidin dengan menggunakan konsep dan sistem kenabian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah tahun ke-29 Hijriah tambah 6 bulan. Yang 6 bulan lagi dipimpin oleh Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin dan meredam fitnah yang terjadi. Persis seperti kata Nabi kepada cucunya Hasan, ini penyelamat umat dan pemersatu umat nanti. Benar. 6 bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tepat janji Nabi 30 tahun. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh khilafah rasyidah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah kepada Muawiyah. Masuklah fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan addan. Kemudian umat saya memasuki fase yang ketiga, di mana mereka akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini yang paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Dan para ahli sejarah menyepakati fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki oleh seorang penjagal akidah, pengkhianat umat, gembong Yahudi, Mustafa Kemal Pasha. Ya. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi jika meninggal seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan. Fase ini telah berakhir ya. Fase ini telah berakhir tanggal berapa tadi? 3 bulan Maret 1924. Lalu umat Islam masuk pada fase yang keempat, yang Nabi katakan mulkan jabariyan. Umat ini masuk dalam kekuasaan tanpa khilafah. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam pada fase ini. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulkan jabarian, yaitu fase kediktatoran. Awas kaum muslimin, tidak ada khilafah Islamiyah. Maka pernyataan ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah
secara konsep hadis ini bukan masa khilafah. Yang kedua, secara fikih, seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini, baik ulama ahlus thughur yang sedang ada di medan-medan jihad, atau ulama yang ada di atas mimbar, di atas kebenaran, di belakang-belakang meja, sepakat menolak khilafah ala ISIS. Ini bukan zaman khilafah, tapi ini adalah zaman kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam, tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama, nggak pakai ribuan tahun, nggak pakai ribuan tahun. Sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir. Lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia yang suci, Muhammad bin Abdullah yang bergelarkan Al-Mahdi. Yang bergelarkan Al-Mahdi. Rasul bersabda, Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi, kata Rasulullah, oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini. Serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ke-7 itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Mungkin saudaraku Bapak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan CIA. Siapa Pak? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan
menurut analisa mereka, menurut hitung-hitungan mereka, dunia masa depan memang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menyebutkan perkiraan tahunnya. Menurut mereka tahunnya adalah 2020, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Jika ini benar, tapi tentu saja kita tidak disuruh untuk mengimani pernyataan ramalan orang-orang kafir. Sekedar tahu sih oke. Setidaknya kita tahu di New York Times, majalah paling bergengsi Amerika Serikat, CIA memberikan pernyataan yang spektakuler bahwa khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia, startnya 2020. Ini pernyataan mereka. KGB Rusia, intelijen Rusia, KGB Rusia memberikan pernyataan yang nggak jauh beda. Apa pernyataan KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Jika menurut CIA startnya 2020, maka menurut KGB Rusia 2025. Apapun kata mereka, bukan di sana kita membangun akidah dan keyakinan kita. Kita membangun akidah dan keyakinan kita di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini. Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Juga menurut hadis ini, Islam akan kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase. Kita kembali melihat kepada pernyataan Rasulullah bahwa sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini, beliau menyebutkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Status hadis ini dhaif. Yahudi itu bohong. Pendiri negara Yahudi ateis, tidak percaya sama Tuhan. Tapi berstrategi mengalahkan 22 negara Arab yang beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jangan katakan Allah tidak tolong kita. Kenapa Allah tidak menolong kita, Pak Ustadz? Allah menolong orang yang berstrategi. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak raja menangkap Balam, Balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuan menangkap tenggiri di tengah laut. Kalau mau mudah lewat masuk Auri, maka berfotolah dengan Pak Dan Lanut. Selamat datang Pak Dan Lanut yang baru. Ahlan wa sahlan. Ahlan, datang dari Riau sebagai keluarga. Sahlan, semoga semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sedap kelapa muda yang sedang mengkal. Ini bukan sembarang kabinda, ini kabinda internasional. Internasional ini dua. Yang pertama, Ikatan Asep-Asep Internasional. Jenderal Asep. Yang kedua adalah Ikatan Sumando-Sumando Internasional. Uni itu orang awak, Payakumbuang. Lalu hadir juga bersama kita besi, bukan sembarang besi. Besi dipakai orang Melayu. Ini polisi bukan sembarang polisi, polisi yang suka menanam pokok kayu. Kalau memetik buah kapulaga diminum pakai jamu. Pokok kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga bersama kita Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Orang Melayu membeli kain diikat dengan peniti. Beliau ini bukan orang lain. Beliau ini suami Kak Tuti. Kak Tuti itu kakak kelas kami di Al-Azhar Mesir. Dr. Tuti. Beliau dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Riau. Jadi kami alumni Al-Azhar Mesir, punya kakak kelas. Jadi beliau adalah bagian dari keluarga kami. Tugas keliling dan sekarang balik lagi ke Riau. Beliau dari Yogyakarta. Muga-muga panjenenganipun sukses waras. Sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya Rasulullah. Hadir juga bersama kita Bapak DPRD Provinsi Riau. Memang hebat kapal pinisi sampailah ke Bukit Es. Ini Ustadz Tirmizi, dia ketua PKS. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka lama saya ditemenung tadi untuk menghafal pantun. Kita sekarang peringatan tahun baru Hijrah. Nabi tidak pernah memperingati tahun baru Hijrah. Karena Nabi tidak pernah memperingati, maka memperingati tahun baru Hijrah itu adalah bid'ah. Karena perbuatan itu bid'ah, maka semua yang melakukannya adalah dolalah, sesat dan masuk neraka. Maka Pemprov ini masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Jadi nanti kalau ada ustadz berceramah di masjid Pemprov Riau, masjid Polda, tiba-tiba ada orang yang membaca Quran. Ustadz ceramah dia baca Quran. Atau menjulurkan kaki sambil bersandar di tiang sambil begini. Saya orangnya penasaran, kenapa saya ceramah, dia kok malah baca Quran? Kenapa saya ceramah, dia kok malah menjulurkan kaki seakan-akan menantang? Baru saya paham. Karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan pelaku bid'ah itu tidak boleh disalami, tidak boleh disahabati, tidak boleh direspon. Karena kaedah yang mereka pakai, man lam yubaddi' al-mubtadi' fahuwa mubtadi'.
Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Ini adalah cikal bakal pemikiran radikal. Cikal bakal pemikiran anti toleransi. Karena menurut mereka yang tidak sepemikiran dengan dia, yang tidak sama dengan pemikiran gurunya adalah pelaku bid'ah. Maulid Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Nuzul Quran, bid'ah. 1 Muharram, bid'ah. Acara haul, bid'ah. Jadi saya ini, somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah. Jadi jangan heran kalau saya misalnya dicaci maki, di gambar saya, di wajah saya dikali, lalu ditulis UAS, Ustadz Ahli Subhat. Faham? Karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan semua kabupaten kota di Indonesia ini punya namanya PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Dan setiap panitia Hari Besar Islam itu gubernur, wali kota pasti memberikan sambutan. Berarti semua gubernur, wali kota, presiden itu pelaku bid'ah. Dan kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Sapa Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyok Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibnu Abbas hum asyhada. Napa hum asyhada? Orang yang tidak kaget termasuk hum asyhada. Yaiku wong sing mati syahid. Idhum krana te syuhada iku ahya unu pira-pira sing urip inda rabbihim ana ing sandinge pangerane syuhada. Yurzaquna den paringi rezeki sapa para syuhada. Wa kullun desa kabehane kabeh tanwinihu te tanwine kullun iwadun dadi gentenan anil mudhafi ila sang mudhafi ila. Wa kulluhum tegese utahe kabehane kabeh bata khiyaihim. Ing dalam sause den uripna kabeh yaumul kiamat dam kiamat. Kabeh sause diuripna iku atauhu iku padha sowan sapa kabeh ing Allah. Dadi sause mat urip nah sowan kabeh ing Allah bisi qatul fi'il kan sigat fi'il wasmil fa'il lan sim fa'il. Dakhirina hali ina kabeh sahirina tegese ina kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran mriyang tenan. Disebut napa walaqad ji'tumuna furata kama khalaqnakum awwalan apa marrah. Dadi sampeyan sowan pangeran dhewean. Takoki sitok-sitok. Wa takbiru te takbir bi etane klan nekano bil madi klan fil madi kuli tahaqquqi wuquhi krana nyatane tumibane ikhlas fi'il madi. Dadi ngaten kita dono gambaran akhirat ya. Jengben hisab itu namung sekitar 3 jam. Eling-eling ya. Hisab itu jengben namung pinten? 3 jam. Ngendikane Nabi qadru nisfin nahar. Mok sak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubu'in nahar, 1/3, 1/4 rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 itu bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Malah nek aja kelip-kelip nanti istibah itu sing rada suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan?" Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Terus mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ketika Nabi faman aroda ayuti lahurrotahu falyafal. Kalau ingin sinarnya lebih maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya basur sirah gitu, semuanya, jangan hanya sebagian meskipun sah ya, meskipun apa? Sah. Sudah kalau sudah tabyaddu wujuh atas wadu wujuh terus yu'raful mujrimu nabisi mahum fayukhadu bin nawasi walakdam. Jadi yang kelihatan fasik wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan si mahum fi wujuhim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya.
Itu disebut min asaris sujud. Jadi asari sujud buatan fisik teng dunya terus ana capek buatan. Maksudnya ini ku nur, napa? Nur. Tapi kaya aja suudon sing ngecap iso wae sujude suwi tenan. Tapi ora usah khusnudon teman-teman ya biasa ae maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas namanane ulama asari sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau biasa wudu iku ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bukti kalau itu nur mergo ana ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nek asari sujud maknane napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Namun setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah. Batinuhu fir rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang sisi kanan be Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Temangsang ning apa? Pager niku teng araf. Swarga ora, neraka ora. Terus nek delok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Njaluk widadari, njaluk nikmat. Mbek pangeran ben gak kakean njaluk diadepno neraka. Dadi menan rokok, pun Gusti sementing mboten rokok. Wah akhirnya mlebu neh ndelok swarga nangis. Mosok Gusti delok tok. Ngiler. Tapi nek kepingine nemen diadep rokok. Ampun Gusti, sementing mboten mlebu. Niku dibeda nganti ping 7 mbok minten. Tapi akhirnya enggak dilebokno napa? Swarga kan ada ceritanya itu akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah. Dibeda pangeran sampai kowe sumpah gak jaluk meneh mboten Gusti, yakin kula sumpah ndak akan minta lagi, muk delok tok swarga. Bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus njaluk meneh Gusti, mosok ndelok tok. Wah, terus akhirnya tapi kowe wis sumpah jare gak jaluk meneh, ngoten mon diran masalahno Gusti. Akhirnya pikiran itu turuti mlebu. Oh itu ada berapa 7 tahap atau berapa akhirnya dilebokno. Bareng ning jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadhil jannah wa asyratu amsalih. Kowe tak kei swarga iki lan double 10. Ngenyek Gusti, kula mlebu swarga tok wis seneng kok. Maksudnya dianggap atas khorobi wa anta rabbil alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni alama sa'u qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis pek swarga. Lah akhirnya mlebu swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Terakhir napa? Mlebu napa? Swarga. Paham gitu, terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet karena tadi gambarane pangeran wau nggih, ada taswaddu wujuh, ada tabyadu wujuh terus dipisah. Fadhuri babenahum bisuril lahu. Bab ini tenggene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Itu apa? Fadhuri babenahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil azab. Lah kowe nak nurem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Mane aja geman nur napa? Kelip-kelip. Sampai nabi sing nabi mawon donga Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, sampai wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa an fawqi nuran wa an tahti nuran, sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuron. Gusti mripat kula, kuping kula dadekno nur, dhuwur kula, ngisor kula. Mergo somben nak mesti dadi nur mesti nganan. Nabi sing nabi ndonga dadi nur gak menjuk sugih kowe. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak iki. Dadi aku nganggep sampean wong ngawur tenan. Wong akhirat tuh ngeri tenan, ora tau ndonga tenanan bareng urusan donya. Ndonga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat tuh ketoke ora penting. Penting mapan ning dunya. Srepet. Nggih donga sak kadare, soalé donga ning dunya ku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono ae ora roh, rasa bayangno dadi wong sugih. Nek ora bakat malah bingung. Jibril utekse Jibril wa Mikail wa Israfil malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibnu Abbas hum asyuhada. Idzum ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbihim menurut utawa ana ing sandinge pangerane syuhada yurzaquna den paringi rezeki sapa syuhada.
Wa kullun tanwinuhu te tanwine kullun iwadun an muta'a kulluhum ba'da khiyam yamal atauhu bi sighatil dakhirina halina kabeh sahirin. Wa tara lan ningali sira ayuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsabua. Hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat. Etub siruha tegese ningali sira ing jibal waqtan nafkhati ing wektu ditiup mbok delok tahsabua. Hale nyangka sira ing jibal tadunnu tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale utawa ingkang padat. Waqifatan tegese ingkang tengok-tengok makana ing panggonane jibal. Gunung ku nak mbok delok ya tengok-tengok tapi waya te hakikate gunung utamur iku mlaku apa gunung maros sahab kelawan kaya mlakune mega. Dadi mendung gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa mendung. Ail matori tegese kaya mendunge udan idza dorobat hunalikane menyentuh utawa mukul ing sahab apa arihu angin. Tasiru tegese lumaku apa jibal serohu kaya mlakune mendung. Hatta tako asiga tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi. Fatastawiya mengko dadi padha. Fastawan apa fatastawiya? Nggih tak. Fatastawiya atau fatastawi ki sami mongko dadi padha dadi rata apa jibal biya kelan aret mabsusatan hale hancur. Sumatasira mongko nuli tasiru ke sami tasira ke sami. Sumatasira mongko nuli pokoke nak terkep ngono niku mun bebas kiai ono sing maca tasiru dianggap istinaf asa maca tasira mergo ataf hatta taqaa fatastawiya ya summa tasira. Kalau di kiai kathah ono sing fanatik nahwu nak nasab terus nak rofa terus. Ono kiai saenake bar rofa nasab. Jare kenapa iki saenake ora ngamuk ae cung. Repot lagi. Jare perkarane mboten napa? Iki ngamuk biyung. Sementing aja bodoh niki. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal kal ihni kaya dene kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal habaan khalid debu mansuron sing beterbangan. Dadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan. Yo ora gunung tok kabeh yo hancur. Kira usah takok carane balekno piye. Wong Allah sing ngatur kabeh. Pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gampang. Ya kados gampang niku lho, napa jenenge zat besi, napa besi napa? Pasir besi. Piye carane golek pasir besi ning tanah ya. Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa emas dengan pasir. Bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah gampang ya, tambah apa? Gampang. Kayak manusia niku DNA-nya iso diurai. Mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai. Nah, nek dokter wae iso ngurai apa meneh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ora usah mikir. Wis ora usah mikir sampeyan carane urip piye, carane mlebu neraka piye. Sampeyan ora roh dhewe, ora usah pikir. Sampeyan apa? Dhewe. Tapi nek ora roh tambah apik. Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok iki mau liwat neraka. Mbah ora roh jare. Mau keramat tenan nanti. Padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kayak mau mesti liwat neraka. Ora aku ora roh aja. Lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, ben sampean untuk barokah Quran nggih. Kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek henrohen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngeten nggih, kados wali wae nggih. Sekarang misalnya ada sungai Brantas misalnya, yang tak roy nggih Brantas lah. Sungai Brantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika kula nate teng Lirboyo tapi namung pasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali napa? Brantas. Di situ kan ada napa jenenge? Rakit nggih. Rakit sing dikai napa? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak perlu melabaleni lagi. Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjire ngene kok rakite pecah ta ora? Kantut ta ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedhot gak ngono wis ngrawit sampai pedhot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajane kamu boleh beling, kowe dikai hak pangeran beling. Lah apa liwat rakit aku iso miber, misalnya gue helikopter.
Sing ngrasa sugih aku liwat helikopter. Nah, ngliwati neraka cara berpikir ku kaya ngono. Waduh neraka, panase ngono jauh mau liwat wat sing jarene luweh napa? Ahaddu minas sayf. Napa terkenal ini ahaddu minas sayf. Dadi luweh tajem tinimbang napa pedang, lan luweh cilik tinimbang napa? Rambut. Kan kowe mikir, waduh nak liwat kono mesti cebloke. Lah kowe kok yakin ceblok barang lho apa? Keliru lemu mikir, lha opo kowe liwat kono? Miber ra kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi sok ben umatku ana 70 sing ra roh neraka mergo kalbarkil khotib. Ini hadis sahih kalbarkil sak lebatan. Mulane sampe ditakoki kancane mau liwat neraka. Mbah ra roh. Lah tapi kowe cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane anak indah khosduni abdi bi kowe mikir ngono ya kok ben ngliwati iku. Lah tak latih mungkin rong mati, tak latih ora usah mikir ngono. Lha mboten guyon kula. Allah kan dawuh aku iku terserah persangkaane kawulaku. Nak nyangka aku ngono ya tak kei ngono. Lah tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif ya ku niru wali-wali sing pas ngliwati neraka kalbarkil khotib. Koyok kilat sing semleret sampai raro. Ya banyak kabeh wong liwatin neraka wa im minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha napa jisya. Nak sing aran burda luwih mlete menan. Lan kula mbek burda seneng. Oh ora ana wong pede kok sing aran burda. Cara ra wali wis tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat terus. Bareng di antara ngeleme Quran ngeten. Intatluha khifatan min kharri nari ladho atfa'tanar harradho min wirtiyas siam. Wonten sing apal burda to mriki. Intatluha khifatan min kharri nari ladho. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak ape ngliwati neraka maca Quran. Engko neraka mati. Terus pas mati mbok liwati kowe kaya kowe ngliwati es. Jadi keyakinane sing aran burda intatluha khifatan min kharri nari ladho atfa'ta harrarado. Ayate Quran nak mbok waca pas kowe pengen liwati neraka iku nerakane padam. Khusus nggo kowe terus kowe liwat nganti pas ditakoki apa neraka panas gak. Aku gak roh panas. Iku mungkin ngeten ya mau. Kowe aja berpikir neraka iku seru. Sak seru-serune neraka iku makhluk. Tetep tunduk mek sing gawe. Lah Quran iku kalamullah. Kalamullah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalamullah, gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalamullah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya ning hadis-hadis sahih ana wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kowe roh sirat wau terus kowe cara berpikir aku mesti liwati iku. Lho sing ngongkon liwati iku sapa? Ngono, paham nggih? Paham nggih? Iku tunggale ana banjir bandang terus kowe mikir wah aku ora iso liwat. Wong ora ana rakit, gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Ora usah liwat enteni. Nak pancen kowe wali tenan terus dijupuk Jibril diangkatno. Lah masalahnya kira wali. Lha iku urusanem dhewe, paham nggih? Mulane sampean wali-wali ku diangkat bimahifatil minan. Dodong-dodong ora neraka tenang. Ora liwat ngenteni. Enteni dijubuki mbek malaikat. Masyhur. Akhirnya gak roh. Lha iku jenenge mahfufun diambil dijemput. Mulane Abu Yazid Al-Bustami ku pernah geger mbek muridé perkara iku. Muridé iku maca Quran kesemper. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumaro. Sampeyan wong apik-apik digiring ning swarga. Ora enak wong digiring ning swarga kuwi enak ta ora? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro hatta idza ja'uha futihat alaihim abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga. Bar digiring ning swarga ya mesti ngliwatin neraka macam-macam dipanitiani malaikat. Tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane ya. Terus muridnya janggal, digiring swarga kok janggal. Kan enak ya Abu Yazid digiring swarga. Ya ora enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring.
Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dekne maca ayat innal muttaqina anapa fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun 'inda rabbihim. Mereka hidup 'inda rabbihim. Posisine wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran itu kira-kira kena hisab ta ora? Wani malaikat ngaudit wong sing saiki luwe jejer pangeran. Lho saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisab. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane. Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun 'inda rabbihim. Saiki ana wong jejer pangeran, terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga. Wong-wong syuhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngalami napa ngalami napa? Hisab. Lha iku disebut bal ahyaun inda rabbi. Mereka sudah jejer pangeran. Itu disebut innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Wis pas iku jejer pangeran. Ya mungkin sampean rasa takok mungkin melane ngendikane Nabi wong mati syahid sekali kapundhut, syahid tenan lho ya, syahid fi ma'rikatil kufar. Sekali syahid itu rohe digawa manuk ijo. Jare niki hadis sahih. Digawa manuk ijo diterbangno ning napa? Swarga. Artinya kan enggak perlu ada asumsi ngliwati apa? Ngliwati mau lho sing wot. Ya ngliwati nang neraka diliwati, semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan enggak perlu dengan cara nguwat wow. Nak nguwat rawan tenan jah, nak ngono tenan ya alamat tenan wis. Malah nek hadis-hadis wis ngono jek ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten, wa fi jahannam kalalib. Ning swarga jek ana, ning neraka jek ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijek digantol. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula mboten kepengin liwat niku mboten kepengin. Ketuwa mergo bahaya ketok napa? Resiko. Paham nggih? Mulane nak mati syahid ae. Lah syahid iku kata ketika Nabi ditanya apakah itu syahid fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab Kanjeng Nabi, idzan syuhada ummati qalilah. Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang, nanti yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid yang mati ketika ada penyakit pagebluk, orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi nyebut sekian syahid. Tapi ulama fikih itu khawatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum fikih, terus disebut syahid akhirat. Hanya punya akibat hukum fikih gini, kalau syahid fi ma'rikatil kufar kan enggak perlu dimandikan, enggak perlu macam-macam. Padahal syahid ini tetap dimandikan, tapi nanti di surganya kayak mati syahid. Akhirnya disebut syahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada syahid, artinya ada mandi, ada sholat, tapi di akhiratnya syahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak syahid berarti enggak usah dimandikan. Yang fikih ono-ono. Tapi itu ya syahid. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih syahid. Nggih golek ilmu niku nak mati nggih syahid. Sampeyan yo golek mun ana entuk-entuk golek terus malah niku syahid. Malah nek sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing ralim. Kanca kula, jenengan niku ora pati syahid Gus nak mati lha piye? Lah sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. Oh cangkemmu. Harga hadis itu mansalah katorikon yaltamisu fihi ilman. Jadi sing ijek golek ora ana Gus hadis sing wis entuk ilmu. Diasmul. Kowe nganti ra alim mergo golekmu ora tenanan. Aku entuk akeh mergo goleke tenanan. Aneh-aneh. Berarti status goleke pantes aku di bangku kowe. Mulai go jalalen turu, pas ngaji turu golek kok turu. Paham ya? Jadi tidak usah khawatir ya. Anda jangan berpikir objek. Sebenarnya Anda lewat wat itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Lah kowe terus berpikir neraka itu panas. Lho neraka panas itu tidak harus. Neraka itu makhluk. Bisa ditaklukkan napa? Bisa napa? Carane nalokno piye nganggo kalamun qadim mau kados dawuh Burda. Intat tuha khifatan min harri nari lado atfa taharrala.
Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran, maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran iso nyafaati wong ketika ape mlebu napa? Neraka. Disyafaati Quran akhirnya ra mlebu neraka. Mane kudu yakin ya keramate Quran, mukjizate Quran. Kowe ora usah berpikir objek berhubung neraka panas terus ra iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan akhirnya. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh merwir ngene. Neraka panas ngene gaya tok, mestine rawani mangan aku. Nak wani ya jajal. Jebule wani tenan yo. Tapi kowe kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ku ketok lho nek neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam takul asaros sujud. Neraka kaya ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dienggo sujud. Karena neraka itu musakharah diatur, makhluk diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin neraka ora wani, sampeyan jadi tantang jajal kok. Ah neraka nak wani ngobong aku tau sujud. Jebule ora wani tenan. Kowe ora wani mlebu nerakane ora wani. Lah tapi masalahe kowe ora iso tok swarga. Lah ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kowe kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. Diterbangno tadi kalbarkil khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karena iku alamat itu ali ku mau hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nak golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Nah tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga iku angel, ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan kowe. Pokoke ya Allah, kula mlebu swarga sing gampang ngono. Donga sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sik. Paham gitu. Terus kula suwun nggih hubungan mbek pangeran sing nyaman. Wis piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Inna dzalika 'ala Allahi napa yasir iku gampang. Sun Allahi ku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utawi dawuh sun Allah iku masdar muakidun kang ngukuhno limat munil jumlati maring kandungane jumlah qoblahu kang sedurunge iki dawuh sun Allah. Udifa kang tidofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili matmunil jumlah ba'da khatfi amili sause buang amile sun Allah. Aisona Allahu dzalika sun'a. Tegese gawe sapa Allah dzalika mengkon-mengkono kejadian wae lho. Mururul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat alladzi rupane zat atqana kang ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah ahkama tegese ngekeki detail sapa Allah kullase ing saben-saben perkara sonaahu kang gawe sapa Allahu ing sa innahu satamna wa ta'ala khabirun zat sing pirsa bima kelan perkara yaf'alun kang nglakoni sapa ngakeh bil ya iklan ya yaf'alun wa ta'ilan ta tafalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita memakai kumis. Tapi jangan diketawain ya. Saya coba pakai kumis ini kira-kira pantas apa enggak kalau jadi seorang ustadz gitu. Tapi saya nggak mau jadi ustadz, nggak mau jadi kiai, nggak mau jadi ulama, cukuplah jadi hamba Allah. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara-saudari dimanapun berada. Hidup ini jangan sampai takut miskin ya. Jangan sampai. Karena apa? Kalau saudara takut miskin, itu tandanya saudara itu bukan hamba yang kaya. Karena kalau saudara merasa menjadi seorang hamba, pemiliknya itu kaya raya. Jadi untuk apa kita takut miskin? Kalau kita memang hambanya yang maha kaya. Nah itulah ya. Jadi jangan sampai iman kita itu tertukar. Jangan sampai keimanan kita digadaikan. Dunia ini sudah zaman akhir, bukan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu sejak Rasulullah SAW dilahirkan itu namanya akhir zaman. Sekarang ini ya Islam tinggal namanya, makanya saya sebut zaman akhir. Kenapa saya bilang Islam tinggal namanya? Contoh, banyak orang yang ditanya apa agamamu? Islam. Kalau nggak percaya nih KTP saya Islam kan gitu. Tapi kalau ditanya soal keimanan, apakah kamu beriman kepada Allah? Dia tidak bisa menjawab.
Karena apa? Di hatinya belum ada iman. Bagi orang yang beriman, ketika ditanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Insya Allah aku beriman. Lalu ditanya lagi, apakah kamu bertakwa kepada Allah? Insya Allah aku bertakwa. Lalu orang itu dikasih uang 1 triliun. Nih kalau kamu beriman, nih kalau kamu bertakwa. Apa pertanyaan orang itu? Apakah dia langsung menerima atau dia bertanya, dari mana uang ini yang kau dapatkan sehingga memberi kepadaku? Kalau orang bertanya seperti itu, jawabannya berarti itu tandanya orang beriman. Tapi kalau langsung dikantongin, baik kiai, baik ulama, baik ustadz, naudzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudariku, ini ada sebuah kisah di mana itu namanya Bilal. Bilal itu bekerja kepada seorang kaya raya. Jadi kalau di Arab itu namanya kan budak. Hei budak, Bilal, aku dengar kamu masuk Islam ya katanya bosnya itu. Lalu apa jawabannya Bilal? Iya bos. Lalu bosnya tanya lagi, siapa yang nyuruh kamu masuk Islam katanya. Lalu Bilal menjawab, tidak ada bos. Lalu bosnya bertanya lagi, kamu kerja sama siapa? Lalu Bilal menjawab, sama bos. Lalu bosnya bertanya lagi, kalau kamu kerja sama saya, katanya bosnya, siapa yang gaji kamu katanya. Lalu Bilal menjawab, si bos. Lalu kenapa kamu masuk Islam tanpa sepengetahuan saya? Dan siapa yang menyuruh kamu masuk Islam katanya. Tidak ada bos. Karena itulah saya masuk Islam karena saya punya Tuhan katanya. Lalu si bos itu bingung. Kalau begini kamu minta sama Tuhannya katanya. Bos, saya ini kerja sama bos. Itu soalnya gajian. Gaji bos yang gaji. Tapi soal keimanan saya bos tidak bisa dibeli katanya. Seandainya saya dipecat sama bos, tidak bekerja sama bos, saya seujung rambut pun tidak keberatan. Nah, di akhir-akhir ini banyak orang yang mengadakan iman yang saya sebutkan tadi. Apa yang dimaksud dengan banyak orang mengadakan iman? Ketika kita punya bos atau punya sahabat yang kaya raya, walaupun orangnya tidak beriman, dia disanjung-sanjung. Seandainya umat manusia merasa di dalam hatinya apabila disanjung tidak mungkin terbang, setelah direndahkan tidak akan menjadi kotoran. Itu yang harusnya dipertahankan dalam hati. Itulah orang yang beriman. Jika kita memberi perhatian kepada seseorang, lalu yang diperhatiin tidak mau, ya itu diperbaiki dulu. Kalau diperbaiki belum mau, dikasih nasihat, dikasih saran untuk beribadah kepada Allah, tapi dia masih mengabaikan, maka apa langkah yang terbaik? Doakan dulu orang itu. Kalau orang itu sudah tidak mau didoakan untuk kebaikan, didoakan untuk menerima hidayah dari Allah, maka selanjutnya gimana? Serahkan semuanya itu kepada Allah. Maka tugas saudara sudah selesai. Saudara tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mengingatkan tentang keislaman gitu ya. Jadi kalau ada saudara kita, saudari kita yang masih bermaksiat di luar sana, atau masih ada yang belum beriman, tidak sholat, selalu meninggalkan sholat, ingatkan ya. Kalau diingatkan mah dia malah, kan ada kadang kamu itu sok alim aja misalkan, saudara bersabarlah, beristighfar, jangan bosan-bosan. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat itu jangan ditinggalkan, justru dekatin. Dengan pendekatan kita itulah insya Allah orang-orang yang suka bermaksiat itu perlahan-lahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pesan-pesan hari ini ya saudara-saudari. Ini sambil saya buat lelucon, saya buka pakai kumis-kumis gini, pantas bangga gitu. Itu cuma lelucon ya, bukan ada unsur ingin dipuji, ingin disanjung, tidak. Kan saya sudah bilang, disanjung tidak mungkin terbang, direndahkan tidak mungkin jadi kotoran. Ini cuma sekedar hiasan saja ya. Nah, karena saya itu memang orangnya jiwa konten ya, jiwa seni, jadi nyoba-nyoba aja ya. Oke saudara-saudariku, semoga saudara-saudari yang keluarganya sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang rezekinya masih jauh diberdekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih belum dapat jodoh, semoga jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakan saudara kalau habis sholat ya, di Al-Quran di surah Al-Imran itu ada ayat Qa'iman bil qistih, itu kalau nggak salah ayat 18 sampai ayat 20 ya, berhenti di situ. Lalu kita buka surah An'am ayat 95, di situ berbunyi Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Nah, setelah itu digandeng ya,
dari surah Al-Imran ke surah An'am. Bagaimana jadinya setelah dijadikan satu? Qaiman bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Baca 7 kali seraya berdoa. Insya Allah apa hajat saudara, ucapkan dulu niatnya ya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan iman. Ya Allah, berilah hamba hidayah. Ya Allah, lindungilah hamba dari fitnah dajjal, lindungi dari fitnah kubur, lindungi dari azab neraka. Dan kalau yang sudah berumah tangga, ya Allah, berilah hamba anak yang soleh hati, gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan cara itu, berdoa seperti itu, insya Allah dengan tulus, maka saudara akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, bahkan lebih baik daripada doa saudara. Jadi kalau kita sudah memohon kepada Allah, maka Allah yang mengabulkan. Contoh ya, misalkan saudara ziarah kubur, di lokasi makam itu ada 2 pengkabulan ya, yang jarang orang ketahui. Yang pertama, kalau saudara itu memohon kepada Allah, maka Allah yang akan mengabulkan. Tapi saudara dalam keadaan ziarah kubur, lalu kan banyak orang ziarah, saya pernah, tapi nggak perlu disebut namanya, ini di pribadi ya. Jadi orang yang noko ya, bawa sesuatu dari toko lalu minta di kuburannya, itu salah. Itu namanya yang mengabulkan jin, karena di situ ada jin juga ya teman-teman ya. Jadi oh ya teman-teman, ini sudah mau menjelang isya, sudah dengar adzan isya ya, sudah waktunya sholat isya, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah di dalam waktu kita akan berjumpa lagi hanya di channel Perladan Ustadz. Dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.